السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dengan memohon pertolongan kepadanya, insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab Aqidatul Muslim fi Dhaw'il Kitab wa Sunnah, akidah seorang muslim dalam panduan Al-Quran dan Sunnah. Sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Dr. Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani rahimahullahu ta'ala. Dan pada kesempatan ini, setelah kita selesai membicarakan tentang hak-hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang wajib ditunaikan oleh umat beliau, kemudian secara khusus kita berbicara tentang haramnya sikap gulu berlebih-lebihan di dalam mengkultuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu pula orang-orang saleh. Maka Syekh rahimahullahu ta'ala akan membicarakan tentang nawaqidu wa nawaqisu asyhadatain, pembatal-pembatal dua kalimah syahadat. Begitu pula apa-apa yang bisa mengurangi kesempurnaan dua kalimah syahadat. Pembatal dua kalimah syahadat ini juga disebut oleh para ulama dengan istilah nawaqidul Islam, pembatal-pembatal Islam. Karena rukun yang paling besar dari 5 rukun Islam adalah asyhadatain, yaitu dua kalimah syahadat, yang para ulama bersepakat apabila rukun yang pertama tersebut, yaitu dua kalimah syahadat, rusak, maka Islam seseorang pun akan rusak. Oleh karena itu, sekali lagi, nawaqidus syahadatain, pembatal-pembatal dua kalimah syahadat, ini juga disebut oleh para ulama dengan istilah nawaqidul Islam, pembatal-pembatal Islam. Untuk kesempatan ini yang akan kita baca adalah muqaddimahnya, ya. Dan insyaallah kita juga akan membaca penjelasan tentang pembatal-pembatal Islam ini dari kitab Syarah Nawaqidil Islam oleh Syekh Saleh bin Abdullah Al-Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Jadi dari kitab yang biasa kita baca ini, saya akan membaca muqaddimah, ya, kemudian setelah itu kita pindah ke kitab Syarah Nawaqidil Islam, penjelasan tentang pembatal-pembatal Islam yang disebutkan oleh Syekh Saleh Fauzan hafizahullahu ta'ala. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, al-mabhathul awwal, pembahasan yang pertama, aqsamul mukhalafat, macam-macam pelanggaran terhadap agama. Di pelanggaran terhadap agama itu tidak satu jenis, namun berjenis-jenis, bermacam-macam. Kullu man ata binaqidin min nawaqidil islami, setiap orang yang melakukan salah satu pembatal dari pembatal-pembatal Islam, faqad abtala kalimat at-tauhid fi haqqih, maka berarti ia telah membatalkan kalimat tauhid, yaitu persaksiannya. Wa sara murtaddan kafira, dan dengan itu ia dihukumi murtad, dihukumi kafir. Ini secara umum kita katakan, siapa saja yang melakukan pembatal Islam,
maka dua kalimah syahadatnya rusak, sehingga secara otomatis dia murtad, dia kafir. Ini hukum secara umum. Ya. Adapun individu orangnya, individu orang, maka tidak bisa kita langsung menunjuk si fulan, engkau telah kafir. Si fulan, engkau telah kafir. Hanya karena ia melakukan pembatal di antara pembatal-pembatal Islam. Jadi harus dibedakan, ya, antara hukum secara universal, secara umum, kita mengatakan siapa saja yang melakukan salah satu pembatal Islam, maka dia kafir, keluar dari Islam. Ini hukum secara umum. Adapun untuk individu orangnya, ketika kita melihat ada seseorang melakukan pembatal Islam, contohnya nanti kita akan sebutkan adalah berbuat syirik. Ya. Kita melihat ada orang berdoa kepada orang yang mati, maka tidak bisa kita langsung meletakkan telunjuk kita di depan hidung orang tersebut sambil mengatakan, ya kafir, engkau telah kafir. Tidak bisa. Ya. Taib, ini harus dipahami betul, supaya kita tidak menjadi kelompok at-takfiriyun, orang-orang yang mudah mengkafirkan, ya, orang-orang yang mudah mengkafirkan saudara mereka sesama muslim. Yang kita jelaskan adalah hukum perbuatan. Adapun hukum dari pelaku secara individu, maka ini bukan ranah kita. Wala syakka anna al-mukhalafati li amri Allah Ta'ala qismani. Dan tidak diragukan lagi bahwasanya pelanggaran terhadap perintah Allah atau terhadap syariat Allah itu ada dua macam. Secara umum pelanggaran terhadap syariat Allah ada dua macam. Al-qismul awwal, yang pertama, yujibur riddata wa yubtilul islam bil kulliyah. Ada pelanggaran yang apabila dilakukan oleh seseorang bisa menyebabkannya murtad dan membatalkan Islamnya secara keseluruhan. Wa yakunu sahibuhu kafiran kufran akbar. Dan pelaku dari pelanggaran tersebut dia bisa kafir dengan kekufuran besar. Wa huwa man ata binaqidin min nawaqidil Islam, itulah yang disebut dengan pembatal Islam. Nah, ini dia jenis pelanggaran yang pertama, yaitu pelanggaran-pelanggaran yang apabila dilakukan maka bisa menyebabkan pelakunya murtad dan membatalkan Islamnya secara keseluruhan. Taib. Al-qismu tsani, bentuk atau macam yang kedua, la yubtilul Islam. Ada pelanggaran-pelanggaran yang ketika dilakukan tidak membatalkan Islam. Walakin yanqusuhu wa yudha'ifuhu. Namun ia mengurangi keislaman seseorang. Ya, kesempurnaan Islamnya menjadi berkurang. Wa yudha'ifuhu, dan juga melemahkannya. Tidak membatalkan Islamnya secara keseluruhan. Hanya saja mengurangi kesempurnaan Islamnya atau melemahkannya. Wa yakunu sahibuhu ala khatarin 'azimin, dan pelakunya berada di atas bahaya yang sangat besar. Min ghadabillahi ta'ala wa iqabihi idza lam yatub, yaitu dia akan mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan hukuman dari Allah apabila ia tidak bertaubat. Wa huwa jinsul ma'asi allati ya'rifu sahibuha annaha ma'asi kazzina. Mana dia pelanggaran-pelanggaran yang tidak membatalkan Islam, yaitu maksiat-maksiat secara umum. Ya, maksiat-maksiat secara umum yang diyakini oleh pelakunya itu maksiat. Kazzina, seperti zina. Seseorang berzina, Islamnya tidak batal. Ya. Atau minum khamar. Islam seseorang yang minum khamar itu tidak batal. Ini akidah Ahlussunnati wal Jamaah. Bukan seperti akidahnya orang-orang Khawarij atau orang-orang Mu'tazilah. Adapun orang Khawarij, mereka mengatakan siapa yang melakukan dosa besar, meskipun selain syirik, meskipun selain kekufuran, siapa yang berzina,
siapa yang minum khamr, siapa yang melakukan riba, maka dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Ini akidahnya orang Khawarij. Sebaliknya orang Mu'tazilah mengatakan siapa yang melakukan dosa besar selain daripada syirik, selain daripada kekufuran, seperti dia berzina, mencuri, minum khamr, maka dia tidak lagi dikatakan mukmin, beriman, dan juga tidak dikatakan kafir. Ini pendapatnya orang Khawarij. Tidak dikatakan mukmin, tidak dikatakan kafir, tetapi dia berada di sebuah posisi di antara dua posisi. Ya, bukan posisi iman, bukan posisi kafir, tetapi dia berada di tengah-tengah. Ini pendapatnya orang Khawarij. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwasanya dosa-dosa besar selain daripada syirik, selain daripada kekufuran, maka tidak menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Namun kesempurnaan Islamnya berkurang dan dia berada di atas bahaya yang besar berupa kemurkaan Allah, ya azab Allah apabila ia tidak segera bertaubat. Walakin la yastahilluha, dengan syarat dia tidak menghalalkan maksiat tersebut. Dia tidak menghalalkannya. Ketika dia minum khamar, dia tahu khamar itu haram. Ketika dia misalkan melakukan zina, dia tahu zina itu haram. Nah, apabila dia menghalalkan maksiat yang ia lakukan, dia minum khamar, dia katakan khamar itu boleh-boleh saja, halal kok, maka ini murtad, keluar dari Islam, karena dia menghalalkan apa yang Allah haramkan. Seseorang ketika misalkan dia melakukan riba, ketika ditanya ngapain Anda melakukan riba, dia mengatakan riba halal kok. Siapa yang bilang riba itu haram? Riba itu halal. Maka ini murtad, keluar dari Islam. Kenapa? Karena dia menghalalkan apa yang Allah haramkan. Jadi seseorang itu dikatakan, ya, Islamnya berkurang gara-gara maksiat yang ia lakukan, itu selama dia tidak menghalalkan maksiat tersebut. Kalau dia menghalalkannya, maka ini salah satu pembatal Islam. Fahadha tahta masyiatillahi ta'ala. Orang yang melakukan perbuatan maksiat yang ia yakini itu adalah maksiat, dia meyakini itu tidak boleh, tetapi tetap dia lakukan karena dorongan hawa nafsu, maka orang seperti ini menurut Ahlus Sunnati wal Jamaah dia berada di bawah kehendak Allah. In syaa 'adzabahu thumma adkhalahu al-jannata biimanihi wa 'amalihi salih. Apabila Allah berkehendak, maka Allah akan mengazabnya, menyiksanya terlebih dahulu. Pada hari kiamat Allah suruh dia masuk ke dalam neraka terlebih dahulu. Ya, untuk membersihkannya dari noda-noda maksiat yang pernah ia lakukan. Masuk neraka dulu. Ya, mungkin 1000 tahun, 2000 tahun, 3000 tahun. Ya, itu tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas dia masuk neraka dulu. Setelah itu Allah keluarkan dia dari neraka lalu masukkan ia ke dalam surga karena keimanan dan amal solehnya. Wa in syaa ghafara lahu, atau apabila Allah berkehendak, Allah langsung mengampuni dosanya tersebut. Allah langsung ampuni tanpa dia perlu mampir dan singgah ke dalam neraka terlebih dahulu. Taib, itulah dia secara umum dua jenis pelanggaran terhadap agama. Ada pelanggaran-pelanggaran yang apabila dilakukan menyebabkan pelakunya murtad, menyebabkan keislaman pelakunya batal secara keseluruhan, dan itulah yang disebut dengan nawaqidul Islam. Kemudian yang kedua, ada pelanggaran-pelanggaran yang apabila dilakukan membuat keislaman pelakunya itu berkurang kesempurnaannya, namun tidak sampai menyebabkannya keluar dari Islam. Ya. Dan itu adalah, ya, maksiat-maksiat, dosa-dosa besar selain daripada syirik, selain daripada kekufuran, selama pelakunya tidak menghalalkan maksiat tersebut. Al-mabhatsu tsani, pembahasan yang kedua, akhtarun nawaqidi wa aktsaruha wuqu'an. Pembatal-pembatal Islam yang paling berbahaya dan yang paling banyak terjadi. Amma nawaqidul Islami fahiya katsiratun. Perlu diketahui, pembatal-pembatal Islam itu sangatlah banyak. Sangatlah banyak. Ya. Bahkan ada ulama yang menyebutkan sampai ratusan pembatal Islam yang bisa menyebabkan seseorang kafir keluar dari Islam, yang menyebabkan seseorang itu imannya hancur, itu sangat banyak
disebutkan oleh sebagian ulama ratusan. Wa qad dzakara al-ulama rahimahumullahu taala fi bab hukmil murtad. Dan para ulama rahimahumullahu taala telah menyebutkan di dalam satu bab, yaitu hukmul murtad, hukum orang yang murtad. Annal muslima qad yartaddu an dinihi bi umurin wa anwa'in katsiratin minan nawaqid. Bahwasanya seorang muslim dia bisa saja keluar dari agamanya disebabkan oleh banyak perkara yang disebut dengan nawaqid, pembatal-pembatal agama, pembatal-pembatal Islam. Allati tuhillu damahu wa malahu, yang bisa menjadikan darahnya halal, hartanya halal. Wa yakunu biha kharijan minal Islam, dan gara-gara itu ia keluar dari Islam. Jadi sekali lagi yang perlu kita ketahui, pembatal Islam itu banyak. Wa min akhtariha wa aktsariha wuqu'an. Tetapi dari semua pembatal Islam, yang paling berbahaya dan yang paling sering terjadi, asyaratu nawaqid, yaitu 10 pembatal. Ini yang paling sering terjadi. Dan itu yang disebutkan oleh banyak para ulama. Di antaranya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Beliau memiliki sebuah risalah judulnya Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal Islam. Dan beliau menyebutkan 10. Ingat, bukan berarti pembatal Islam hanya yang 10 itu saja. Yang beliau sebutkan adalah yang paling sering terjadi, yang paling sering ditemukan ya di lapangan. Itu yang beliau sebutkan. Bukan berarti pembatal Islam hanya terbatas pada yang 10. Sudah kita katakan sebagian ulama menyebutkan ratusan. Nah, wa min akhtariha, tetapi yang paling berbahaya. Kenapa? Wa aktsariha wuqu'an, karena paling sering terjadi asyaratu nawaqid, yaitu 10 pembatal. Inilah dia yang akan kita bicarakan, yang 10 pembatal ini. Dan untuk membicarakan 10 pembatal ini kita akan menggunakan sebagai panduan syarah Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, Syarh Nawaqidil Islam. Ya, tetapi syarah Syekh Shalih Fauzan tentang pembatal-pembatal Islam itu wallahu alam ada 2. Ya, ada syarah beliau yang cukup tebal, yang beliau panjang lebar membahas tentang pembatal-pembatal Islam dalam syarah tersebut. Dan yang kedua ada yang bentuknya seperti ringkasan, ya, tidak terlalu panjang beliau membicarakannya, akan tetapi insya Allah itu sudah mencukupi. Dan yang akan kita gunakan sebagai panduan adalah syarah beliau yang berbentuk ringkasan itu saja, ya, yang jumlah halamannya pada cetakan yang saya punya ini sekitar 49 halaman, ya, 49 halaman. Dan insya Allah meskipun beliau di dalam syarah ini tidak terlalu panjang lebar, namun insya Allah itu sudah mencukupi. Insya Allah akan membuat kita dengan izin Allah bisa memahami 10 pembatal yang akan kita bicarakan ini. Taib, kita akan masuk ke dalam muqaddimah yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Berkata Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Karena yang disyarah ini adalah risalahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang berjudul Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal Islam. Berkata Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, i'lam, ketahuilah, anna nawaqidal islami asyaratu nawaqid, bahwasanya pembatal-pembatal Islam itu ada 10. Ini yang sering terjadi, tidak terbatas pada yang 10. Dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Syekh rahimahullah, berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, i'lam, ketahuilah, yakni maksudnya ta'allam, pelajarilah, ya. Jadi kata-kata i'lam, ketahuilah, maksudnya pelajarilah. Karena ikhwani azani Allah wa iyyakum, di samping kita butuh untuk mempelajari mana yang benar, kita juga butuh untuk mengetahui mana yang salah. Kita mengetahui mana yang benar untuk kita amalkan,
sedangkan kita mengetahui mana yang salah untuk kita hindarkan. Ini dua jenis ilmu yang tidak boleh kita sepelekan. Pertama, ilmu tentang yang benar untuk kita pertahankan dan amalkan. Yang kedua, ilmu tentang yang salah untuk kita hindarkan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu ta'ala an, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Hudzaifah? Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khairi. Dahulu para sahabat mereka sering bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam tentang kebaikan. Ya, mereka sering bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam tentang kebaikan. Wa kuntu as'aluhu 'anil syarri, sedangkan saya bertanya kepada Nabi tentang keburukan. Kenapa? Makhafata an yudrikani, karena saya khawatir akan jatuh ke dalam keburukan itu kalau saya tidak mengetahuinya. Seorang penyair mengatakan, Arabtu syarra la li syarri lakin li tawaqqih. Aku mengetahui keburukan bukan untuk aku lakukan, tetapi untuk menjaga diri dari keburukan tersebut. Faman lam ya'rifi syarra minal khairi yaqa' fih. Karena siapa yang tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang salah, bisa jadi dia akan jatuh ke dalam yang salah sedangkan dia tidak mengetahuinya. Oleh karena itu, dua jenis ilmu ini penting untuk kita ketahui. Ilmu tentang kebaikan untuk kita pertahankan dan amalkan, ilmu tentang keburukan untuk kita hindarkan. Jadi perkataan Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah yang mengatakan i'lam, yakni maksudnya ta'allam, pelajari. Wafham, dan fahami. Ini juga menunjukkan kepada kita kalau belajar itu usahakan sampai paham. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan di antara penyakit yang sangat berbahaya adalah gagal paham. Atau paham setengah-setengah. Ini penyakit yang sangat berbahaya. Ya. Lebih baik tidak mengetahui sama sekali daripada gagal paham. Ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Karena orang kalau dia tidak mengetahui apa yang akan ia sampaikan, transfer kepada orang lain, nggak ada. Tetapi kalau seandainya seseorang dia menyangka dirinya mengetahui padahal dia gagal paham, maka dia akan mentransfer kegagalan pahamnya itu kepada orang lain, sehingga menimbulkan kesesatan bagi orang lain. Makanya ta'allam, pelajari, wafham, dan pahami. Ya, pahami betul. Betapa banyak ya kekeliruan yang muncul gara-gara gagal paham. Oleh karena itu, para ulama mengatakan, wa kam min aibin qawlan sahihan wa afatuhu al-fahmu saqimu. Betapa banyak orang mencela ucapan yang benar padahal biang keroknya adalah ya gagal paham. Sebenarnya ucapannya benar. Ya. Suatu contoh misalkan ikhwani azani Allah wa iyyakum yang banyak orang gagal paham. Kita sering mengatakan bahwasanya mengkhususkan membaca surat Yasin, mengkhususkan membaca surat Yasin di malam Jumat atau di hari Jumat dengan keyakinan ada keutamaan khusus. Membaca surat Yasin di malam Jumat atau di hari Jumat, ada keyakinan di dalam hati bahwasanya itu memiliki keutamaan khusus, maka ini dikritik oleh para ulama. Ya. Dikritik oleh para ulama. Karena tidak ada hadis sahih yang menjelaskan ada keutamaan khusus membaca surat Yasin di malam Jumat atau di hari Jumat. Berbeda dengan surat Al-Kahfi. Nah, sebagian orang gagal paham mengatakan, lihat, mereka melarang orang membaca surat Yasin. Demi Allah, ya, kita tidak pernah melarang orang membaca surat Yasin. Bagaimana mungkin kita melarang orang membaca surat Yasin sedangkan surat Yasin itu merupakan salah satu surat dari Al-Quran. Ya. Nah, ini gagal paham. Jadi ta'allam, pelajari, wafham, dan pahami. Bahkan dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, sebab penyimpangan itu, sebab seseorang menyimpang dari jalan yang benar, itu ada dua sebab utama yang paling besar. Yang pertama adalah su'ul qasdi, yaitu niat yang salah, niat yang buruk. Ya. Kemudian yang kedua su'ul fahmi, pemahaman yang keliru. Oleh karenanya ta'allam, pelajari, wafham, dan pahami. Wa hadhihi al-kalimatu yu'ta biha lil ahammiyati wat tanbihi ala ahammiyati ma ba'daha. Kata i'lam, ya, kata-kata i'lam dalam bahasa Arab, ketahuilah, ini biasanya digunakan oleh seseorang untuk menarik perhatian audiens, entah itu pembaca ya atau pendengar, bahwasanya apa yang ia
akan sampaikan itu adalah perkara yang penting. Makanya diawali dengan kata i'lam, ketahuilah. Ya. Ini penting untuk kalian ketahui. Apa yang akan saya sampaikan melalui ucapan saya atau apa yang saya akan sampaikan melalui tulisan saya ini adalah satu hal yang sangat penting. Oleh karena itu kata i'lam ini biasanya disebutkan oleh seseorang untuk menunjukkan apa yang ia akan sampaikan setelahnya itu adalah perkara yang penting. Anna nawaqidul islami 10. Bahwasanya pembatal-pembatal Islam itu ada 10. An-nawaqid, ya, nawaqid al-Islam. Nawaqid, apa arti nawaqid? Jam'u naqid wa hiya al-mubtilat, yaitu pembatal-pembatal. Mithlu nawaqidul wudu, seperti nawaqidul wudu, pembatal-pembatal wudu. Tusamma bin nawaqid, ya, pembatal-pembatal ini disebut dengan nawaqid dalam bahasa Arab. Wa tusamma bi asbabir riddah, terkadang juga disebut dengan asbabur riddah, sebab-sebab murtad. Sebab-sebab murtad. Au anwa'ir riddah, atau juga disebut oleh sebagian ulama dengan nama anwa'ir riddah, macam-macam murtad. Wa ma'rifatuha muhimmatun jiddan lil muslimi. Pembatal Islam ini sangat-sangat penting bagi seorang muslim dan muslimah. Untuk apa ia ketahui? Min ajli an yatajannabaha wa yahdhara minha, supaya dia bisa menjauhinya, menghindarkan diri darinya, dan bisa waspada dari pembatal-pembatal Islam itu. Nah, ini dia tujuan kita mempelajari pembatal Islam. Secara umum ada 2 tujuan kita mempelajari pembatal Islam. Ya, atau ada 3. Yang pertama, kita mempelajari pembatal Islam untuk kita menjaga diri darinya supaya tidak jatuh ke dalam pembatal Islam tersebut. Ini tujuan yang pertama, kita mempelajarinya untuk menjaga diri, membentengi diri supaya tidak melakukan pembatal Islam tersebut. Yang kedua, kita mempelajari pembatal Islam ini untuk kita sampaikan kepada kaum muslimin secara umum. Ya, kita sampaikan kepada mereka, ini pembatal-pembatal Islam yang harus kalian hindarkan, yang harus kalian jauhkan, yang harus kalian ajarkan kepada anak-anak kalian supaya mereka juga menghindarkannya. Ini tujuan yang kedua. Adapun yang ketiga, ya, kita mempelajari pembatal-pembatal Islam ini setelah kita menghindarkan diri darinya dan kita sampaikan kepada orang lain. Adapun yang ketiga adalah kita tidak mempelajari pembatal-pembatal Islam ini, atau kita mempelajari pembatal Islam ini bukan untuk memponis individu-individu kaum muslimin. Ini poin yang sangat penting yang harus kita ketahui. Ya. Jadi jangan sampai setelah kita mempelajari pembatal Islam ini kita menjadi hakim yang begitu mudah menjatuhkan vonis kafir kepada saudara kita. Ya. Cukupkan diri mempelajari pembatal Islam ini untuk menghindarkan diri darinya dan untuk kita sampaikan kepada orang. Ya. Bukan untuk tujuan kita menghukumi orang, memvonis orang, anta kafir, anta kafir. Ya. Karena ini adalah masalah yang sangat besar. Masalah takfir, mengkafirkan individu orang, ini adalah masalah yang besar. Kita boleh saja mengatakan siapa yang melakukan ini, maka Islamnya batal, dia telah keluar dari Islam. Secara umum kita katakan seperti itu. Tetapi menunjuk individu, maka ini adalah bukan ranah kita. Perkara yang sangat berbahaya. Ya. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, ketika beliau mendapatkan kabar bahwasanya sebagian penuntut ilmu bermudah-mudahan, ya, mereka bermudah-mudahan, bergampang-gampangan di dalam mengeluarkan vonis kafir dan yang lainnya, maka beliau mengatakan at-takfir wat-tafsiq wat-tabdi' amrun khatir, ya. Mengkafirkan, menyatakan orang fasik, ya, membid'ahkan individu orang, ini adalah perkara yang berbahaya yang tidak seharusnya dimasuki oleh sembarangan orang. Itu adalah ranahnya para ulama. Baik, maka beliau ingatkan, mengetahui pembatal Islam ini sangat penting bagi seorang muslim. Untuk apa? Min ajli an yatajannabaha, supaya dia bisa menghindarkan diri dari wa yahdhara minha, dan bisa bersikap waspada.
Lianna al-muslima idza lam ya'rifha fa innahu yukhsha an yaqa'a fi syai'in minha. Karena seorang muslim apabila ia tidak mengetahui pembatal-pembatal Islam ini, dikhawatirkan suatu saat nanti dia bisa jatuh ke dalamnya sedangkan ia tidak mengetahui. Ya. Wa hiya minal khuturati wal ahammiyati bimakan. Ini adalah satu hal yang sangat berbahaya. Li'annaha nawaqidul Islam wa mubtilatuhu. Karena yang ia batalkan adalah Islam. Ya. Kalau seandainya yang ia batalkan sekedar wudu, yang dia batalkan sekedar sholat, yang ia batalkan sekedar puasa, mungkin urusannya masih ringan. Tetapi ini yang dibatalkan adalah Islam, yang apabila Islam telah batal, semua amal soleh tidak lagi dianggap. Semua ibadah yang dilakukan oleh pelakunya maka tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala apabila Islamnya telah rusak. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah, وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ. Tidak ada yang menghalangi sedekah-sedekah mereka itu ditolak oleh Allah kecuali karena mereka tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Al-Imam Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan ini menjadi dalil tentang bahwasanya Islam dan iman merupakan syarat mutlak supaya ibadah diterima oleh Allah. Oleh karena itu, apabila Islam sudah batal, puasa tidak berarti apa-apa, salat yang dilakukan pun tidak berarti, meskipun dia bolak-balik ya dari negaranya menuju Makkah untuk melakukan haji dan umrah, tidak ada artinya. Oleh karena itu, Syekh mengatakan ini sangat berbahaya. Li'annaha nawaqidul Islam wa mubtilatuhu. Karena ini pembatal Islam, bukan pembatal wudu, bukan pembatal salat. Wa ma'rifatu asbabir riddah 'anil islami muhimmatun jidda. Sekali lagi, mengetahui sebab-sebab seseorang murtad keluar dari Islam adalah perkara yang sangat penting. Warriddatu 'anil Islam. Yang dimaksud dengan murtad, apa itu murtad? Maknaha ar-ruju'u 'anil Islam. Artinya adalah mundur dari agama Islam. Itu arti murtad, mundur dari agama Islam. Yang sebelumnya dia telah muslim, dia mundur keluar. Min irtadda idza raja'. Ya, diambil dari kata irtadda dalam bahasa Arab, artinya idza raja', apabila ia kembali, ia mundur. Lalu beliau membawakan beberapa ayat ya yang mengharamkan kaum muslimin untuk mundur dari agama mereka. Wala tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Di antaranya firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 21. Wala tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Dan jangan kalian mundur ke belakang sehingga menyebabkan kalian merugi. Yaitu jangan murtad. Wa qala subhanahu, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 217, "Wa man yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir." Barang siapa di antara kalian yang murtad, kemudian dia mati ketika dia murtad, wa huwa kafir, ya dalam kondisi dia kafir. Fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Maka mereka adalah orang-orang yang telah terhapus amal perbuatan mereka di dunia dan di akhirat. Wa ulaika ashabun nar, dan mereka adalah penduduk-penduduk neraka, hum fiha khalidun, mereka kekal dalamnya. Subhanallah, ya. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala istiqamah. Allah Subhanahu wa taala sebutkan siapa yang murtad, kemudian dia mati di dalam kemurtadannya, dalam kondisi kafir, maka mereka adalah orang-orang yang semua amal ibadah yang mereka lakukan sebelumnya itu batal semuanya, dan mereka adalah penduduk neraka. Kita minta istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini menunjukkan sebagaimana sabda Nabi SAW, innamal a'malu bil khawatim, yang menjadi tolak ukur dari amalan seseorang itu adalah endingnya, penutupnya. Itu menjadi tolak ukur. Seseorang dia muslim sepanjang hidupnya, namun 1 minggu sebelum ia meninggal dunia, dia murtad dan mati dalam kemurtadannya, maka segala ibadah yang telah ia lakukan 60 tahun, 70 tahun tidak berarti apa-apa. Sebaliknya, seseorang yang misalkan dia kafir, semenjak lahir dia kafir, ketika dewasa dia masih kafir,
sampai berumur 60 tahun dia masih kafir. Tapi 1 minggu sebelum dia meninggal dunia, Allah berikan hidayah kepadanya untuk masuk Islam. Ya. Dan di sisa usianya yang 1 minggu itu dia melakukan ibadah dan mati di dalam keislamannya, maka insya Allah masih ada kesempatan untuk masuk ke dalam surga. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, di dalam tafsir beliau, ketika menafsirkan ayat yang ke-82 dari surah Al-An'am, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman, yang mereka tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman. Yang dimaksud kezaliman dalam ayat ini sebagaimana yang ditafsirkan oleh Nabi SAW adalah kesyirikan. Jadi orang-orang yang beriman, kemudian mereka tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kesyirikan, ulaika lahumul aman, mereka akan mendapatkan keamanan dunia dan akhirat. Ya. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, dan mereka mendapatkan hidayah. Ketika menafsirkan ayat ini, Al-Imam Ibnu Katsir membawakan di dalam tafsir beliau 2 riwayat. Ya, ada riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, dan ada juga riwayat Al-Imam Ibnu Abi Hatim. Salah satunya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan riwayat itu dinyatakan hasan oleh para ulama. Bahwasanya Abdullah bin Abbas menceritakan, suatu ketika di saat Nabi SAW bersama beberapa sahabat beliau, tiba-tiba dari kejauhan terlihat ada seseorang laki-laki datang sambil menunggangi ontanya. Ya, dari kejauhan terlihat ada laki-laki datang sambil menunggangi ontanya. Kata Nabi SAW, sepertinya orang itu akan datang ke sini. Dan betul, ya, laki-laki tersebut datang kepada Nabi SAW, ya, yang saat itu bersama para sahabat. Ketika sudah sampai di hadapan Nabi SAW, laki-laki itu dia melawan Nabi SAW berbicara, ngomong, tetapi dia tidak turun dari ontanya. Ya, dia tidak turun dari ontanya. Setelah ya mulai ngomong dengan Nabi SAW, Nabi tanya dia, engkau dari mana? Dia mengatakan, saya datang dari kampung halaman saya, meninggalkan keluarga saya, anak istri saya. Ya. Dan saya tidak sampai di sini kecuali setelah bekal saya sudah habis. Ya. Saya baru sampai sekarang setelah ya beberapa hari bekal saya habis, kata dia. Lalu dia mengatakan, beritahukan kepadaku apa itu iman. Nabi SAW mengatakan, iman itu adalah ya engkau bersaksi bahwasanya tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah semata, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, engkau mendirikan salat, mengeluarkan zakat, puasa Ramadan, haji ke Baitullah. Nabi SAW menjelaskan tentang Islam kepadanya. Setelah itu Nabi SAW mengatakan kepada orang tersebut, dan dia masih berada di atas untanya, Islam ini yang saya telah sampaikan, aqartu, iya saya terima. Jadi orang ini baru masuk Islam saat itu. Ya, ketika dia datang dari kampung halamannya, dia masih dalam kondisi bukan sebagai seorang muslim, dan dia masuk Islam saat itu. Setelah dia, saya terima. Ya, saya terima iman, saya terima Islam. Tiba-tiba salah satu kaki ontanya itu masuk ke dalam sebuah lubang, sehingga ontanya jatuh dan dia pun jatuh. Fankasarat unukuhu, ketika dia jatuh kepalanya jadi bawah sehingga patah lehernya laki-laki tersebut, dan dia pun mati. Ya, beberapa detik setelah dia mengatakan saya masuk Islam, saya menyatakan menerima iman, beberapa detik setelah dia mengucapkan itu, dia jatuh dan dia mati. Maka Nabi SAW, ya, beliau mengatakan, fa inni ra'aitu malakaini yadussani fihi min thimaril jannah. Aku melihat ada 2 malaikat sedang memasukkan ya buah-buahan surga ke dalam mulutnya. Aku melihat ada 2 malaikat sedang menyuapi dia dari buah-buahan surga. Subhanallah. Kenapa? Dia mengatakan, saya sampai di sini setelah saya kehabisan bekal. Saya kelaparan. Ya. Saya menempuh perjalanan jauh untuk mencari Anda, dan saya kehabisan bekal. Ajarkan kepada saya apa itu Islam, apa itu iman. Setelah dia menyatakan Islam, dia meninggal dunia. Kata Nabi SAW, aku melihat 2 malaikat memasukkan ya dari buah-buahan surga ke dalam
mulutnya. Subhanallah. Al-a'malu bil khawatim. Jadi yang menjadi tolak ukur itu adalah amalan terakhir yang dilakukan oleh seseorang. Oleh karena itu kita minta supaya kita diberikan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan dan dia mati wa huwa kafir dalam kondisi faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Mereka adalah orang-orang yang sering saya sampaikan, sebuah kisah yang disebutkan oleh Al-Zahabi rahimahullah dalam kitabnya Al-Kabair, kumpulan dosa-dosa besar, ya, tentang seorang muadzin yang ia telah menggunakan kebanyakan dari usianya itu untuk memanggil orang melakukan ibadah yang besar, yaitu salat. Seorang muadzin pada suatu ketika di saat dia akan azan, ya, dia naik ke tempat yang tinggi, karena orang dahulu kalau azan itu naik ke tempat yang tinggi, menara lah bahasa kita, supaya suaranya itu menyebar. Ketika dia naik, ya, ke menara untuk azan, tiba-tiba dia melihat seorang wanita, ya, di bawah yang sangat cantik jelita, seorang wanita Nasrani, wanita Kristen. Maka dia jatuh cinta pada pandangan pertama. Nggak jadi dia azan, turun dia dari menara, kemudian mendatangi wanita tersebut. Lalu dia mengatakan bahwasanya dia jatuh cinta kepada wanita itu dan ingin dia mempersunting wanita tersebut, ingin dia menikahi wanita itu. Wanita tersebut mengatakan, lan af'ala hatta tatanassar, tidak mungkin sampai engkau mengikuti agamaku, agama Nasrani. Maka muadzin tersebut yang sudah puluhan tahun jadi muadzin, dia mengatakan, saya sudah mengikuti agamamu. Subhanallah, begitu mudahnya melepaskan akidahnya. Saya sudah ikuti agamamu, kata dia. Saksikan, saya sekarang sudah pindah agama. Yang penting kita bisa nikah. Akhirnya terjadi pernikahan antara mereka, ya, di malam pertama yang harusnya menjadi malam yang indah bagi mereka. Namun justru, ya, di malam pertama tersebut laki-laki itu dia naik ke atap rumahnya untuk memperbaiki atap rumahnya. Ya. Ketika dia menaiki atap rumahnya, kakinya terpeleset, dia pun jatuh dan mati. Al-Imam Al-Zahabi rahimahullah mengatakan, syurga dunia dia tidak dapat, apalagi syurga akhirat. Tapi ini yang mengerikan, ikhwani azani Allah wa iyyakum. Wa hadha tahdhirun syadidun min Allah lil mu'minin. Ini adalah peringatan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala, peringatan yang sangat keras dari Allah bagi orang-orang yang beriman. Dalam ayat Al-Baqarah yang kita bacakan tadi, ayat 217. Wa may yartadid minkum, Allah berfirman, siapa yang murtad di antara kalian, ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, andinihi, dari agamanya, dia murtad dari Islam, fayamut wa huwa kafir, lalu dia mati dalam kondisi kafir, walam yatub qabla al-maut, artinya dia tidak bertaubat sebelum mati, wa yarji' ila al-islam, dia tidak kembali rujuk kepada Islam, faqad habitat a'maluhum ay batalat, maka seluruh amal perbuatan mereka batal, fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat, wa ulaika ashabun nar, dan mereka penduduk neraka, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Ya. Taib, yaitu masih banyak lagi beberapa ayat yang beliau bawakan, ya. Saya langsung saja masuk ke dalam hadis. Wa ammal ahadits, adapun hadis-hadis yang memperingatkan dari murtad ini, faqad qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalath, tidak halal darah seorang muslim kecuali apabila ia melakukan satu di antara tiga. Jadi hukum asalnya darah seorang muslim itu haram untuk ditumpahkan, ya. Darah seorang muslim haram untuk ditumpahkan, itu hukum asalnya. Tetapi ada beberapa sebab, ya, yang apabila dilakukan oleh seseorang maka akan menyebabkan darahnya menjadi halal. Yang pertama, as-sayyibuz zani, ya, orang yang sudah menikah dan dia berzina setelah menikah. Ya, dia sudah menikah, dia sudah punya pasangan, tetapi ternyata dia berzina. Maka ini darahnya halal, ya, sehingga orang yang berzina setelah menikah, hukumannya itu adalah dirajam sampai mati. Wan nafsu bin nafsi, yang kedua adalah yang membunuh, ya. Orang yang membunuh, maka hukumannya dalam Islam dia juga dibunuh, yang disebut dengan qisas. Kecuali apabila keluarga korban yang dibunuhnya itu, keluarga korban
memaafkan dia, atau keluarga korban mengatakan nggak perlu dia dibunuh, ya, tapi dia ganti dengan diat saja, memberikan denda. Wattariku lidinihi, hadha huwa syahid al-mufariqu lil jamaah. Dan yang ketiga, orang yang murtad, meninggalkan agamanya. Nabi SAW bersabda, man baddala dinahu faqtuluh, siapa yang merubah agamanya maka bunuhlah ia. Fa in kana al-murtadduna jama'atan, apabila orang yang murtad itu mereka murtadnya berbondong-bondong, ya, artinya dalam satu kali murtad itu mereka murtadnya itu sekaligus banyak yang murtad. Lahum syaukah, sampai mereka memiliki kekuatan. Fa innahum yuqatalun, maka mereka diperangi oleh pemimpin kaum muslimin, diperangi. Kama qatala Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu al-murtaddin, sebagaimana dahulu Abu Bakar memerangi orang-orang yang murtad. Ketika Nabi SAW meninggal dunia, maka orang-orang Arab banyak yang murtad. Ya, tidak ada yang tersisa kecuali orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan rahmatnya, dan itu sedikit, kebanyakan mereka murtad. Hatta akhda'ahum lil Islam, Abu Bakar memerangi mereka sehingga beliau berhasil menundukkan mereka kepada Islam. Wa qutila man qutila minhum ala riddatihi, sebagian mereka terbunuh dalam kondisi murtad. Wa taba man taba minhum, sebagian mereka ya ada yang bertaubat, rujuk kembali ke dalam Islam. Faqatalahum radhiyallahu anhu muhaqqiqan bidzalika qaulahu ta'ala, beliau memerangi mereka untuk mewujudkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat yang 54. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adzillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin. Wahai orang-orang yang beriman, siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka juga mencintai Allah, di mana kaum tersebut ya mereka merendahkan diri ya di hadapan orang-orang yang beriman, akan tetapi mereka jaya ya, mereka menjayakan diri di hadapan orang-orang kafir. Jadi itu ciri-ciri hamba yang Allah Subhanahu wa taala akan datangkan. Terhadap orang yang beriman mereka berlemah lembut, adapun terhadap orang kafir maka mereka tegas. Yujahiduna fi sabilillah, mereka berjihad di jalan Allah. Wala yakhafuna laumata laim, dan mereka tidak takut celaan orang yang mencela. Qala al-ulama, para ulama berkata, hadhihi al-ayatu nazalat fi Abi Bakr as-Siddiq wa ashabihi alladhina qatalu al-murtaddin. Ayat ini turun tentang Abu Bakar as-Siddiq dan juga para sahabat yang mereka nanti akan memerangi orang-orang yang murtad. Li'annahu yukhbiru ta'ala 'anil mustaqbal, karena di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang masa yang akan datang. Allah mengatakan, may yartadda, siapa di antara kalian yang akan murtad. Hadza fil mustaqbal, yakni di masa mendatang. Fasawfa ya'tillah, maka niscaya nanti Allah akan mendatangkan suatu kaum. Ja'a Allah bi Abi Bakr as-Siddiq sahabati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqatalul murtaddin, maka Allah pun mendatangkan Abu Bakar dan para sahabat sehingga mereka memerangi orang yang murtad. Jadi Syekh di sini mengatakan bahwasanya apabila orang yang murtad itu mereka banyak sampai memiliki kekuatan, maka diperangi oleh pemimpin kaum muslimin. Wa in kana al-murtaddu syakhsan wahidan, tetapi apabila yang murtad itu hanya satu orang saja atau dua orang, individu tertentu, fa innahu yu'khadh, ya, dalam hukum Islam maka dia ditangkap, wa yustatab, lalu dimintai taubat, disuruh bertaubat. Ini dalam hukum Islam ya, kita bicara hukum Islam, disuruh bertaubat. Fa in taba, kalau dia bertaubat alhamdulillah, wa illa qutil, tetapi kalau tidak mau maka dia dibunuh, sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasallam, man baddala dinahu faqtuluh, siapa yang merubah agamanya bunuh dia. Kenapa kok dibunuh? Sebagian orang mengatakan Islam kok sadis, ya. Islam kok tidak menjaga hak asasi manusia, ya, hak orang mau pindah agama. Sebagian orang mengatakan seperti itu, dan yang anehnya adalah yang mengatakan seperti itu banyak dari kalangan umat Islam. Kenapa dibunuh? Perhatikan ucapan Syekh di sini. Walaysa huwa mithlal kafiril asli. Orang yang murtad itu tidak sama seperti orang kafir asli, tidak sama, ya.
Jadi ada orang kafir murtad, ada kafir asli. Siapa kafir asli? Orang kafir sejak lahir, itu kafir asli. Orang yang sama sekali tidak pernah merasakan bagaimana indahnya Islam. Orang yang sama sekali tidak pernah masuk ke dalam Islam, itu namanya kafir asli. Adapun orang yang murtad, dia sudah merasakan bagaimana indahnya Islam, bagaimana kebenaran Islam, dia sudah ketahui. Jadi orang yang murtad itu berbeda dengan kafir asli. Li'annal murtad arafal haq. Ya, orang yang murtad itu dia sudah mengetahui kebenaran. Wa dakhala fi dinillah bi ikhtiyarihi wa tau'ihi, dan dia bahkan telah masuk ke dalam agama Allah dengan pilihannya sendiri. Wa'tarafa anna al-Islam huwal haq, dan sebelumnya dia mengakui bahwasanya Islam itu adalah agama yang benar. Fa idza irtadda, maka apabila dia murtad setelah sebelumnya dia mengakui Islam itu benar, dia mengakui Islam itu adalah agama yang hak, tiba-tiba dia murtad, fahadha tala'ubun minhu biddin, berarti dia mempermainkan agama. Itu sebabnya kenapa orang murtad dibunuh, karena dia melecehkan agama. Beda dengan orang kafir. Adapun orang yang kafir asli, ya, Nabi SAW bahkan mengatakan, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah, dalam riwayat Imam Bukhari. Siapa yang membunuh seorang kafir mu'ahad, orang kafir mu'ahad adalah orang kafir asli yang ada perjanjian damai antara mereka dengan umat Islam, ada perjanjian damai. Siapa yang membunuh orang kafir asli yang ada perjanjian damai dengan umat Islam, lam yarah raihatal jannah, maka si pembunuh tidak akan bisa mencium aroma surga. Jadi kalau orang kafir asli, justru haknya dijaga oleh Islam. Tapi kalau orang murtad, kenapa disuruh untuk dibunuh oleh Nabi SAW? Li'annahu yatala'ab biddin, karena dia mempermainkan agama. Ya, karena dia mempermainkan agama. Orang-orang yang mengatakan, kok Islam sadis? Ya, orang pindah agama kok disuruh bunuh. Orang-orang yang mengatakan seperti itu, kalau harga diri mereka yang dipermainkan, harga diri mereka yang dilecehkan, mereka ingin membunuh orang yang melecehkan harga diri mereka. Tapi ketika Islam yang dilecehkan, kehormatan Islam yang dilecehkan, mereka menyindir Islam, mengatakan Islam agama sadis. Padahal ketika kehormatan anak mereka dilecehkan, kehormatan keluarga mereka dilecehkan, mereka angkat parang untuk membunuh orang yang melecehkan kehormatan keluarga mereka. Nah, ini sebagian orang menyindir agama Islam, mengatakan Islam ini agama sadis dan seterusnya. Subhanallah. Jadi fa'idhar tadda, kalau dia murtad setelah mengetahui kebenaran Islam, fahada tala'ubun minhu biddin, berarti dia mempermainkan agama. Li'annahu arafal haqqa wa dakhala fihi, karena dia sudah mengetahui kebenaran, bahkan dia telah masuk dalam kebenaran. Fa'idhar tadda fa'innahu yuqtal himayatan lil aqidah, kalau dia murtad, dia dibunuh untuk menjaga akidah, menjaga agama. Wa hadha min hifdhid daruriyatil khams awwaluha ad-din, dan ini termasuk dalam pembahasan menjaga 5 perkara yang dijaga oleh agama. Ya, ada 5 perkara yang dijaga oleh agama. Yang pertama, agama itu sendiri. Ya, sehingga siapa yang mempermainkan agama, di antaranya dengan cara murtad, maka dia dibunuh. Karena itu bentuk agama menjaga agama. Kemudian yang kedua yang dijaga adalah nyawa, jiwa. Sehingga siapa yang membunuh, maka dia dibunuh. Ya. Yang ketiga yang dijaga adalah harta. Ya. Siapa yang mengambil harta orang lain, dia kena hukum mencuri, potong tangan. Kemudian yang dijaga juga adalah nasab. Ya. Sehingga diharamkan zina. Siapa yang berzina ada hukumannya. Kemudian juga yang diharamkan adalah kehormatan. Ya. Setelah nasab, kehormatan. Sehingga tidak boleh kita menuduh orang untuk melakukan ini, memfitnah orang, menggibah orang. Nah, itu dia 5 perkara yang dijaga oleh Islam. Ya, 5 perkara yang dijaga oleh Islam. Di antaranya yang pertama adalah agama. Fala yutrakud dinu ul'ubatan liman yuslim thumma yartad. Maka agama tidak boleh dibiarkan menjadi sebuah permainan, ya, yang seseorang seenaknya masuk Islam, setelah itu dia murtad. Pernah suatu ketika ada sebuah kisah yang menunjukkan bagaimana Islam itu sangat adil. Suatu ketika ada seorang raja dari negeri Yaman, ya, seorang Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Raja ini sebelumnya dia beragama Nasrani, dan raja ini sangat terkenal sekali.
Ya. Orang-orang Mekah, Madinah, mereka sudah mengenal bagaimana tentang raja ini. Ketika raja tersebut masuk Islam, beritanya menyebar, dan itu membuat hati kaum muslimin senang. Karena raja ini masuk Islam, kaum muslimin senang sekali. Dan terdengar kabar bahwasanya sang raja setelah dia masuk Islam, dia ingin datang untuk berhaji. Ya. Maka kaum muslimin yang khususnya yang ada di Makkah, ya, mereka sudah menyiapkan diri untuk menyambut sang raja tersebut. Karena raja ini memang terkenal, bahkan sebelum masuk Islam dia sudah terkenal. Dan ketika dia masuk Islam membuat hati kaum muslimin bahagia. Maka datanglah dia ke Mekah. Ya. Kemudian ketika dia tawaf, jadi sebelumnya ketika dia datang itu dia membawa 500 pasukan. Ya, jadi pengawalnya datang untuk haji itu 500 orang. 500 prajurit yang dia bawa, yang mengawal dia. Dan dia menggunakan pakaian yang sangat indah. Nah, ketika dia tawaf di di Ka'bah, ya, ketika dia tawaf, dia ternyata masih menggunakan pakaian kebesarannya. Dan pada saat itu, ya, tanpa sengaja ada seseorang rakyat jelata yang menginjak ujung pakaiannya. Ya, menginjak ujung pakaiannya. Sehingga membuat perhiasan yang ada di pakaiannya berjatuhan. Maka dia pun berbalik lalu dia tampar orang yang menginjak pakaiannya tersebut. Orang itu melapor kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Umar pun datang. Kemudian Umar mengatakan kepada orang tersebut, ya, dan antum tahu siapa Umar bin Khattab radhiyallahu taala, yang syaitan saja takut, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Umar mengatakan, kenapa engkau menampar dia? Ya, sedangkan engkau dan dia itu sama di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang membedakan seorang itu adalah ketakwaannya. Kata dia menginjak pakaian saya. Iya, akan tetapi kenapa engkau tampar dia? Ya. Sekali lagi saya katakan, manusia itu sama di sisi Allah, yang membedakannya adalah ketakwaannya. Kemudian dia mengatakan, bagaimana mungkin seorang raja seperti saya disamakan dengan budak seperti ini? Kata Umar bin Khattab, sama. Ya. Semua manusia sama di sisi Allah, yang membedakannya adalah ketakwaan. Tidak ada raja, tidak ada rakyat. Kata dia, kalau begitu, saya kembali saja murtad, kembali kepada agama saya yang sebelumnya. Kata Umar bin Khattab, silahkan, tetapi saya akan penggal kepalamu. Ya, ini Umar bin Khattab. Ya, jadi orang yang murtad itu dibunuh. Kalau engkau ingin murtad, ya sudah, silahkan. Ya, tapi saya akan membunuhmu. Ya, karena siapa yang murtad, dibunuh. Akhirnya dia mengatakan, kalau begitu kasih saya kesempatan untuk berpikir, apakah saya akan minta maaf atau bagaimana. Kata Umar bin Khattab, silahkan, 1 malam. Ya, ternyata di malam harinya dia diam-diam keluar dari kota Makkah, kembali ke Yaman, dan dia kembali murtad. Baik. Jadi sekali lagi, agama ini tidak boleh dijadikan permainan. Ya. Siapapun orang yang nggak boleh dia menjadikan agama Islam sebagai permainan. Seenaknya masuk Islam, kemudian ketika dia sudah tidak serak lagi, dia mengatakan saya murtad. Nggak boleh. Bal yuqtalu himayatan lil aqidati min at-tala'ub. Jadi orang yang murtad dibunuh untuk menjaga akidah supaya tidak dipermainkan. Wa minal murtaddin man yuqtalu biduni istitabatin. Ada orang yang murtad itu dia dibunuh tanpa dimintai taubat terlebih dahulu. Itu kata Syekh. Jadi sudah disebutkan tadi, orang yang murtad itu dia dimintai taubat dulu. Taubat. Kembali ke dalam agama Islam. Kalau dia taubat, alhamdulillah. Tapi kalau seandainya dia tidak taubat, baru dibunuh. Tapi ada di antara orang yang murtad itu langsung dibunuh. Gak perlu dimintai taubat. Ya, gak perlu dimintai taubat. Ya. Disebutkan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala. Ya. Wa huwa man taghallazat riddatuhu, yaitu orang yang murtadnya itu terlalu besar. Ya, karena sebab kemurtadan itu bertingkat-tingkat, berlevel-level. Ya. Di antara yang disebutkan oleh para ulama adalah orang yang mencaci maki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, orang yang mencaci maki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini dibunuh dalam hukum Islam. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau memiliki sebuah kitab judulnya As-Sarimul Maslul liman syatama ar-rasul. Ya. Pedang yang terhunus bagi orang yang mencaci maki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Bahkan para ulama mengatakan, ya, seandainya orang tersebut dia bertaubat setelah mencaci maki Nabi SAW, dia bertaubat tetap dia dibunuh. Ya, karena mencaci maki Nabi SAW perkara yang besar. Fa innahu yuqtalu wa la yustatabu himayatan lid-din. Ada orang-orang yang dia langsung dibunuh tanpa mintai taubat. Taib. Kemudian beliau mengatakan وحماية لأول الضروريات الخمس التي جاء الإسلام بحفظها ودراسة هذه النواقض مهمة جدا. Kembali beliau mengingatkan bahwasanya mempelajari tentang pembatal-pembatal ini sangat penting sekali. Wal ulama sannafu fiha musannafat, para ulama telah menulis banyak kitab tentang masalah ini. Wa ja'alu laha makanan khassan fi kutubil fiqhi, mereka bahkan membuat pembahasan khusus tentang masalah ini di dalam kitab-kitab fikih. Wa huwa hukmul murtad, yaitu hukum orang yang murtad. Fi kulli kitabin min kutubil fikhi yaj'aluna kitaban yusammunahu kitab hukmil murtad atau bab hukmil murtad fil mutawwalat wa fil mukhtasarat. Hampir semua kitab fikih, baik kitab fikih yang sifatnya yang luas, yang tebal, ataupun yang sekedar ringkasan, pasti para ulama di akhir kitab mereka membuat kitab tentang hukum orang yang murtad. Qalu, para ulama menyebutkan, wal murtadu huwa alladhi yakfuru ba'da islamihi, orang yang murtad adalah orang yang kafir setelah Islam. Imma li'tiqadin biqalbihi, entah dia murtad karena keyakinan di dalam hatinya, aw syakkin yahsulu lahu fi umurid din, atau karena keraguan-raguan yang muncul dalam hatinya, ya, terhadap perkara agama, aw fi'lin, atau karena perbuatan, ka'an yasjuda li ghairillah, seperti dia sujud kepada selain Allah, aw yadhbaha li ghairillah, atau dia menyembelih untuk selain Allah, aw yanzura li ghairillah, atau dia bernadar untuk selain Allah. Hadza fi'lun man fa'alahu faqad irtadda, ini perbuatan yang apabila dilakukan oleh seseorang maka dia akan murtad. Aw qaul, atau terkadang seseorang itu bisa murtad karena ucapan, bi an yatakallama bisabbillahi ta'ala, seperti orang mencaci maki Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mencaci maki Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini lisan ini dosanya luar biasa. Ya. Maka terutama ketika kita dapat cobaan dan ujian, banyak orang terkadang ketika dapat cobaan spontan lisannya mencaci maki Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal'iyadu billah. Aw sabbir Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau mencaci maki Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aw sabbi dinil Islam, atau mencaci maki agama Islam. Ya, melecehkan agama Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un." Katakanlah, apakah dengan ayatnya dan rasulnya kalian mengolok-olok? La ta'tadziru, jangan minta, qad kafartum ba'da imanikum, kalian telah kafir setelah beriman. Farriddah, berarti murtad itu, ini penting untuk diperhatikan, murtad itu takunu bil qaul, bisa terjadi karena ucapan. Seseorang bisa murtad karena ucapan. Ya, seseorang bisa murtad karena ucapan. Kalau di zaman kita ini, mungkin kita bisa katakan seseorang bisa murtad karena tulisan. Karena kita hidup di zaman media, ya, bikin status di Facebooknya mencaci maki Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun itu tidak berbentuk ucapan, akan tapi itu merupakan salah satu sebab murtad seorang. Ya, intinya sama, mencaci maki Allah, mencaci maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan selainnya. Ya, mencaci maki agama Islam. Saya pernah melihat sebuah tulisan status Facebook seseorang, ya, seorang wanita, yang dia mengatakan, dalam segala hal ikuti Nabi Muhammad, itu kata dia, kecuali dalam masalah pernikahan. Jangan ikuti dia, karena dia adalah seseorang yang mengikuti hawa nafsunya ketika menikah. Menikahi wanita, ya, sangat banyak sekali, bahkan menikahi wanita yang di bawah umur, itu kata dia. Subhanallah, ini pelecehan kepada Nabi SAW. Apapun ikuti Nabi Muhammad, kata dia, kecuali dalam masalah menikah jangan ikuti, karena dia adalah sosok laki-laki yang mengikuti hawa nafsu. Wal'iyadu billah. Ini ditulis di status Facebook, dan yang menulisnya seorang muslimah. Subhanallah. Jadi sekali lagi, seseorang bisa murtad karena ucapan. Kalau di zaman kita ini karena tulisan.
Wa takunu bil fi'li, atau bisa saja seseorang itu murtad karena perbuatan. Wa takunu bil i'tiqad, seseorang bisa murtad karena keyakinan. Wa takunu bisyakki fi syai'in min umurid din, dan seseorang juga bisa murtad karena keraguan-raguan yang muncul dalam hatinya terhadap perkara-perkara agama. Contoh, kaman syakka fi wujubis shalah, seseorang yang ragu tentang wajibnya salat. Ya, dia ragu, saya belum pasti, saya ini belum yakin apakah salat zuhur itu wajib atau tidak. Nah, keraguan-raguan seperti ini bahaya. Ya, bisa menyebabkan seorang keluar dari Islam. Au syakka fi wujubi az-zakah, atau orang ragu tentang wajibnya zakat. Au syakka fi tauhid, atau dia ragu-ragu tentang wajibnya mentauhidkan Allah. Fa innahu yakfur, maka seorang seperti ini bisa kufur, keluar dari Islam. Wa syakku huwa taraddud baina amrayn. Taib. Saya bacakan sedikit saja ucapan Syekh Shalih Fauzan sebelum kita tutup. Beliau mengatakan, wal'an, pada zaman ini, ya, pada zaman ini, lamma fashal jahlu washtaddat gurbatud din, ketika kejahilan terhadap agama sudah menyebar dan agama yang benar, yang sesuai dengan Al-Quran Sunnah ala fahmi salafil ummah itu dianggap aneh, dianggap asing. Zahara nasun minal ladhina yatasammawna bil ilmi, muncul orang-orang yang mengatakan diri mereka berilmu, wa yaqulun, mereka mengatakan la tukaffirun nas, jangan mengkafirkan manusia. Yakfi ismul Islam, sudah cukup nama Islam. Ya. Yakfi annahu yaqul ana muslim, ya, sudah cukup seseorang mengatakan saya muslim walau fa'ala ma fa'al, apapun yang dia lakukan. Jangan mengkafirkan orang, apapun yang ia lakukan. Lau dzabaha li ghairillah, dia menyembelih untuk selain Allah. Lau sabballaha wa rasulah, dia mencaci maki Allah dan Rasulnya. Jangan dikafirkan. Ada orang-orang yang berkata seperti ini. Dan yang sering dijadikan sebagai tameng, ya, untuk mengucapkan kalimat seperti ini adalah HAM, hak asasi manusia. Ini kan hak orang. Ya. Kita kan hidup di zaman yang merdeka, ya, orang bebas untuk berekspresi, mengucapkan apa saja, sampai mencaci maki Allah dan Rasulnya dikatakan seni. Ya. Sebagian orang, ya, berpuisi mencaci maki syariat Islam, melecehkan syariat Islam. Ya. Kemudian setelah itu dikatakan itu kan dia sedang melakukan seni, berekspresi. Jadi jangan kafirkan orang, kalian ini terlalu ekstrim. Ya. Terlalu gulu, berlebih-lebihan. Fa subhanallah. Ada muncul orang-orang seperti ini. Lau fa'ala ma fa'al madama annahu yaqul ana muslim fala tukaffirhu. Apapun yang ia lakukan selama dia mengatakan saya muslim, maka jangan kafirkan dia. Apapun itu. Entah dia mencaci maki Allah, mencaci maki Rasul sallallahu alaihi wasallam, mencaci maki agama Islam. Wa ala hadha yadkhulu fi at-tasammi bil Islam al-batiniyah wal qaramitah. Kalau seperti ini, kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, ya, apapun yang dilakukan tidak boleh kita mengatakan siapa yang melakukan ini dia kafir, siapa yang melakukan itu dia kafir. Kalau tidak boleh kita menyebutkan, menjelaskan seperti itu, maka berarti orang-orang batiniyah, orang-orang qaramitah, mereka tetap muslim. Ya, orang batiniyah adalah orang yang seenaknya menafsirkan ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang batiniyah mengatakan salat itu bukan takbiratul ihram, kemudian membaca Al-Fatihah, membaca surah, ruku, sujud. Allah menyuruh kita salat, yang dimaksud dengan salat adalah ingat Allah. Berarti yang penting kita ingat Allah, nggak apa-apa kita tidak salat. Ya, nggak apa-apa maksudnya kita tidak kita tidak datang ke masjid untuk melakukan salat zuhur, salat asar, maghrib, isya, subuh, nggak apa-apa. Karena yang namanya salat itu sekedar ingat. Ini orang batiniyah. Makanya jangan heran kalau seandainya sebagian mereka itu tamat sholat. Karena mereka mengatakan sholat itu sekedar ingat. Ya. Bukan rukuk sujud. Ya. Kemudian mereka mengatakan nggak ada istilah haji ke Mekah, itu nggak ada. Ini orang batiniyah. Yang namanya haji itu al-hajj. Yang namanya haji itu adalah ziyaratul masyayikh. Mengunjungi para masyayikh, para guru. Seandainya antum memiliki 10 guru, dalam satu hari antum kunjungi 10 guru antum, berarti antum telah melakukan haji 10 kali dalam satu hari, kata mereka.
Jadi nggak ada yang namanya haji ke Mekah, ya ke Ka'bah, itu nggak ada. Ini orang batiniyah. Oleh karena itu kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, ya, kalau tidak boleh kita menjelaskan perbuatan ini bisa menyebabkan orang kafir, maka orang batiniyah, qaramitah, wa yadkhulu fihi al-kuburiyun, wa yadkhulu fihi ar-rawafid, orang-orang Syiah Rafidah, ya, mereka adalah orang-orang muslim kalau begitu. Wa yadkhulu fihi al-qadiyaniyah, berarti orang-orang Ahmadiyah juga muslim berarti. Wa yadkhulu fihi kullu man yadda'i al-Islam. Siapa saja mengaku Islam berarti masuk dalam Islam. Yaqulun, mereka mengatakan, la tukaffiru ahadan, jangan kafirkan siapapun. Walau fa'ala ma fa'al, aw i'taqada ma i'taqad, la tufarriqu bainal muslimin. Jangan kalian memecah belah kaum muslimin. Itu kata mereka. Ya, dan subhanallah, ketika sebagian ustadz kita menjelaskan tentang pembatal-pembatal Islam, ya, saking jauhnya orang dari ilmu agama yang benar, sebagian kaum muslimin mereka heran, masa Islam bisa batal? Mereka menyangka selama ini yang bisa batal itu hanya wudu, hanya sholat, hanya puasa. Mereka menyangka hanya itu saja yang bisa batal. Tapi kalau Islam masa bisa batal? Ya. Sebagian kaum muslimin menyangka seperti itu. Ditambah lagi adanya sebagian tokoh yang mengatakan jangan memecah belah kaum muslimin. Nahnu la nufarriqu bainal muslimin. Subhanallah, kita tidak sedang memecah belah kaum muslimin. Walakin haula laisu muslimin, akan tetapi mereka telah keluar dari Islam. Ya, bukan kaum muslimin yang kita pecah belah, tetapi mereka itu sudah keluar dari Islam. Mereka bukan lagi kaum muslimin. Ya, oleh karena itu perlu untuk kita jelaskan supaya mereka bertaubat kembali kepada agama Islam. Li'annahum lamma irtakabu nawaqidal Islam kharaju minal Islam. Karena secara umum, ya, ketika mereka melakukan pembatal Islam, maka mereka telah keluar dari Islam. Ini secara umum kita katakan seperti itu. Siapa saja yang melakukan pembatal Islam, maka Islamnya batal dan dia keluar dari Islam. Secara umum, bukan individu orangnya. Fakalimatu, ucapan yang mereka gembar-gemborkan, la tufarriqu bainal muslimin, jangan memecah belah kaum muslimin, kalimatu haqqin, itu ucapan yang benar, wal muradu biha batil, tetapi tujuan mereka adalah kebatilan. Kalau istilahnya Ali bin Abi Thalib, kalimatu haqqin urida biha batil, kalimat yang kalian ucapkan itu benar tetapi tujuan kalian batil. Ya. Lianna sahabata radhiyallahu anhum lamma irtadda man irtadda min al-arab ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena para sahabat dahulu, ketika sebagian orang Arab murtad setelah wafatnya Nabi alaihi salatu wasallam, apa yang dilakukan oleh para sahabat? Apakah para sahabat mengatakan biarkan saja, jangan memecah belah kaum muslimin, biarkan saja? Apakah orang-orang atau para sahabat berkata seperti itu? Tidak. Qataluhum, justru para sahabat bangkit memerangi orang-orang yang murtad. Ma qalu, para sahabat tidak mengatakan la tufarriqu bainal muslimin, jangan pecah belah barisan kaum muslimin. Li'annahum laisu muslimin madamu 'ala riddah, karena mereka bukan lagi kaum muslimin ketika mereka sudah keluar dari Islam, gara-gara pembatal Islam yang mereka lakukan. Wa hadha ashaddu min annaka tahkum li kafirin bil Islam. Wa sayatikum anna min ar-riddah. Baik. Jadi Syekh Shalih Al-Fauzan beliau mengatakan ucapan seperti ini, ya, bahwasanya biarkan orang melakukan apapun yang orang ingin lakukan, mencaci maki Nabi, mencaci maki Allah, mencaci maki agama Islam, jangan kafirkan orang. Ucapan seperti ini lebih besar daripada engkau, ya, mengatakan seorang kafir itu muslim. Ya, ini ada dua hal yang perlu diperhatikan. Kata Syekh Shalih Fauzan mengatakan bahwasanya biarkan orang melakukan apapun dari pembatal-pembatal Islam, biarkan, jangan kafirkan orang. Ucapan seperti ini lebih dahsyat, lebih parah daripada menghukumi orang kafir dengan Islam. Menghukumi orang kafir dengan Islam. Wa sayatikum anna minar riddah, dan nanti akan datang pembahasannya antara atau sebab seseorang itu murtad, man la kafir al-kafir, yaitu siapa saja yang tidak mengkafirkan orang kafir. Au syakka fi kufrihi, atau dia ragu terhadap kekufuran orang kafir. Fahadhihi al-mas'alatu wa hiya man lam yukaffir al-kafir au syakka fi kufrihi fahuwa kafirun mithluhu. Orang yang tidak mau mengkafirkan orang-orang yang jelas kafir, orang Yahudi, orang Nasrani, jelas-jelas kafir, tidak mau dikafirkan, ya. Atau orang yang memang sudah jelas-jelas kafir meskipun dia bukan Yahudi Nasrani namun sudah jelas kafir,
maka orang yang tidak mau mengkafirkannya juga ikut kafir. Wa haula yaqulun, dan mereka berkata, la tukaffiru ahadan walau fa'ala ma fa'al. Jangan kalian kafirkan siapapun, apapun yang orang itu lakukan, madama annahu yaqul la ilaha illallah. Antum wajihul malahidah watruku haula'i alladhina yad'una al-islam. Ya. Kalian lawan saja orang-orang ateis, kata mereka. Biarkan kaum muslimin apapun yang dilakukan oleh kaum muslimin. Ini adalah salah satu syubhat yang sering digembar-gemborkan oleh sebagian orang. Tapi itu dia, ikhwani azani Allah wa iyyakum, sebagai muqaddimah ya, sebagai kalimat yang disampaikan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah di dalam muqaddimah ini. Akan tapi saya kira saya cukupkan ya, karena apa yang beliau sampaikan masih ya sama dengan apa yang telah kita sampaikan tadi. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan masuk pada pembatal Islam yang pertama, yang sekali lagi yang menjadi panduan kita adalah Syarah Nawaqidul Islam yang ditulis oleh atau yang disampaikan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Dan Syarah Nawaqidul Islam ini sudah diterjemahkan kalau saya tidak khilaf. Sudah diterjemahkan. Namun yang kita gunakan sebagai panduan adalah syarah yang ringkas. Ya, karena ada dua syarah beliau tentang pembatal Islam, ada yang cukup tebal dan ada yang ringkas yang hanya 49 halaman dalam cetakan yang saya punya ini. Baik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga keislaman kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas Islam sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sekali-kali kalian menghembuskan nafas yang terakhir kecuali dalam kondisi kalian sebagai seorang muslim. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.